Pemerintah Kabupaten Banjar melalui gugus tugas penanggulangan COVID-19 Kabupaten Banjar dengan memberlakukan status tanggap darurat non-bencana alam kembali menggelar konferensi pers di Comment Center Barokah Martapura. Melalui gugus tugas tersebut akan selalu mengupdate perkembangan informasi terkait COVID-19 dengan menggelar konferensi pers guna tidak adanya penyalahgunaan informasi. Dipimpin Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman yang didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Dr. Haji Diadudin dan Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar Haji Muhammad Aidil Basit serta Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Edi Elminsah Jaya. Setelah kemarin gugus tugas penanggulangan COVID-19 Kabupaten Banjar mencatat 58 orang dalam pemantauan atau ODP dan 1 orang pasien dalam pengawasan atau PDP, Selasa sore bertambah menjadi 72 ODP dan 2 orang PDP. Sekda Banjar yang juga sebagai Ketua Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 Kabupaten Banjar membenarkan bahwa ada peningkatan signifikan dalam data mereka. Sekda Banjar juga mengatakan pada saat ini melalui Dinas Pendidikan untuk pelajar SD dan SMP telah melaksanakan metode pembelajaran dari rumah. Ini juga disusul oleh sekolah pendidikan yang berada di bawah Kementerian Agama. Adapun untuk pondok pesantren telah dibahas pada kegiatan holakoh yang difasilitasi PCNU Kabupaten Banjar. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih atas kehadiran kawan-kawan semua. Seperti sebagaimana kesepakatan yang kita sudah bangun bersama, setiap hari dalam suasana tanggap darurat yang ditetapkannya status bencananya, pada saat ini kita melaksanakan konferensi pers. Perlu kami sampaikan bahwa sampai dengan saat ini di Kabupaten Banjar 72 ODP, 72 warga kita masuk dalam kategori orang dalam pemantauan dan 2 orang masuk kategori status PDP, pasien dalam pengawasan. Jadi kalau kita melihat grafik beberapa hari terakhir ini, perkembangannya sudah sangat luar biasa sejak gugus tugas dibentuk, dan hari Jumat kita sudah menyiapkan laporan dan pendataan. Dari hari Jumat itu ada 6, Sabtu 11, Minggu 38, Senin 58, Selasa hari ini 72. Kemudian yang PDP-nya Senin 1, Selasa 2. Nah, terhadap ini kita sudah melakukan pemantauan. Kemudian salah satu tugas dari gugus tugas adalah untuk melakukan upaya pencegahan. Nah, terkait dengan upaya pencegahan ini, hari ini yang kita lakukan yang pertama adalah mensterilisasi kawasan-kawasan publik, khususnya masjid, musola, dan pesantren dengan melakukan penyemprotan desinfektan. Itu kita lakukan, dan tadi pagi kita sudah melaksanakan kegiatan yang di tim penyemprotan desinfektan ini diluncurkan oleh Bapak Bupati Banjar yang dihadiri juga oleh Forkompinda Banjar. Kemudian berikutnya terkait dengan pencegahan dalam rangka kita agar maksud pemberlakuan 14 hari masa darurat pertama, tanggap darurat pertama ini mendapatkan hasil karena masa inkubasi penyakit ini 14 hari. Kita saat ini tidak tahu bagaimana gambaran data dan informasi tentang kita. Makanya harapannya 14 hari ke depan kita sudah mendapatkan informasi siapa yang benar-benar memang terjangkit terkait dengan virus ini. Nah, karena itulah agar ini benar-benar bisa efektif, maka social distancing itu benar-benar bisa dilakukan. Alhamdulillah tadi kami mendapatkan laporan bahwa untuk belajar dari rumah yang melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, baik itu SD, SMP, itu sudah mulai kemarin sampai jam 10 sudah, dan hari ini sudah melaksanakan proses belajar di rumah untuk semua peserta didik. Kemudian
Untuk yang di bawah Kementerian Agama, pendidikan keagamaan pun sama. Informasi sama seperti kemarin. Nah, sekarang kita menyisir ke pondok-pondok pesantren. Nah, terkait dengan pondok pesantren ini, hari ini kita melaksanakan acara halaqah yang difasilitasi oleh NU, karena sebagian besar pondok pesantren di Kabupaten Banjar di wilayah pembinaan NU. Jadi tadi hadir semua, di situ sudah ada kesepakatan. Mudah-mudahan ini bisa berjalan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Dr. Haji Diadudin, memberikan apresiasi atas kerja keras para medis yang bertugas dalam penanganan COVID-19. Beliau juga menegaskan jika gugus tugas telah bekerja keras dalam penanganan serta pengumpulan data perihal COVID-19. Dan kedepannya, pemerintah Kabupaten Banjar akan melakukan penyemprotan disinfektan ke tempat-tempat fasilitas umum sebagai upaya sterilisasi pencegahan virus corona. Dr. Diadudin juga menghimbau agar masyarakat tidak panik dan tetap tenang dengan bertambahnya ODP di Kabupaten Banjar. Beliau mengatakan, patuhilah aturan pemerintah untuk tetap berada di rumah, menghindari keramaian, dan patuhi pula himbauan-himbauan yang lainnya untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Peningkatan ODP dan PDP ini memang diakibatkan oleh kedatangan dari wilayah-wilayah terjangkit. Jadi tidak khusus siapa di mana datang mana, tapi memang wilayah-wilayah terjangkit. Dan perlu diketahui bahwa Kalimantan Selatan belum dikategorikan wilayah terjangkit dengan transmisi lokal. Jadi seandainya nanti meningkat statusnya menjadi ada transmisi lokal di Banjarmasin atau di Kalimantan Selatan, maka peningkatan jumlah ODP-nya akan semakin cepat. Nah, ini sekali lagi disebabkan oleh arus lalu lintas manusia yang di tempat kita yang masih terbuka. Jadi ketika ada yang datang, otomatis ketika ada batuk, pilek, dan datang di wilayah terjangkit, ada demam, itu otomatis akan menambah jumlah ODP. Tapi dengan adanya angka ini sebenarnya, makanya tadi kita butuh 14 hari, kita mendata betul siapa-siapa yang harus dipantau. Kalau dengan adanya angka ini tambah banyak, artinya sebenarnya gugus bekerja gitu. Kalau angkanya kadang naik-naik itu kan begawi gitu. Jadi ini bekerja, kita mendata siapa-siapa yang perlu dipantau dengan harapan mereka ini nantinya tidak menularkan ke yang lain kalau misalnya memang positif. Tapi sekali lagi ODP bukan positif, jauh lagi dari positif. Tapi ini dalam pemantauan. Perlu diketahui kenapa? Karena virus itu butuh inang, butuh tempat hidup. Tempat hidupnya saat ini di tubuh manusia. Jadi kalau di luar dia tidak tahan lama. Makanya manusianya inilah yang kita pantau apakah dia berpotensi membawa virus atau tidak. Tim gugus tugas juga akan memberikan masker kepada masyarakat, di mana sebagian masker ada bantuan dari pihak ketiga. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan.